Halo Sobat Vokasia, pada video sebelumnya kita sudah lihat bagaimana caranya kita bisa memasang styling secara langsung ke elemen HTML menggunakan JavaScript DOM. Di mana pada video kali ini kita akan belajar cara memodifikasi kelas pada elemen HTML menggunakan JavaScript DOM, di mana pastinya ini akan sangat berguna apabila kita ingin mengontrol tampilan atau styling dari elemen kita, namun ditambah dengan benefit penggunaan dari JavaScript itu sendiri, seperti misal untuk menerapkan styling kondisional, loop, dan lain sebagainya. Kembali lagi ke project web sederhana saya di sini. Saya sudah menghapus atau mengosongkan keseluruhan index.js, di mana di sini di file stylingnya saya sudah menambahkan beberapa styling baru, ya, highlight, button, new item, dan style checkbox. Yang mana masing-masing akan kita aplikasikan atau pasang pada elemen-elemen kita di sini. Namun ketimbang kita memasangnya tuh secara langsung melalui atribut class seperti biasa, alternatifnya kita bisa menggunakan JavaScript di sini ya. Jadi mungkin di sini elemen pertama yang ingin saya ubah stylingnya adalah elemen heading 1 di sini. Karena dia menggunakan ID title, maka kita select elemen dengan ID title. Lalu kita ingin menggunakan properti elemen DOM yang bernama class list. Di mana melalui properti class list ini kita tuh bisa memodifikasi kelas-kelas apa saja yang ada pada sebuah elemen. Misal sebagai contoh di sini, kalau kita lihat di ID kan dia tidak memiliki atribut kelas sama sekali ya. Dalam kasus ini saya ingin menerapkan styling highlight seperti ini pada elemen H1 ini. Nah, caranya cukup mudah, kita cukup berikan atau gunakan metode add seperti ini. Lalu kita tambahkan nama dari kelas styling tersebut ya. Jadi selector class styling ini namanya kan highlight. Kita berikan highlight seperti ini. Kita save. Nah, maka sekarang elemen heading sudah tampil lebih menarik seperti ini dan berhasil menerapkan kelas styling highlight. Yang mana kalau kalian perhatikan lagi di sini di dalam index HTML-nya, kita tidak menggunakan atribut kelas sama sekali ya. Jadi dengan menggunakan class list di sini kita tidak hanya bisa memodifikasi, melainkan kita bisa menambahkan atribut kelas pada suatu elemen yang tidak atau belum dipasang sebuah atribut kelas. Nah, selanjutnya metode yang ingin saya tunjukkan selain add list ini adalah remove ya. Jadi sesuai dengan namanya kita ingin remove styling class dari suatu elemen yang sudah menerapkannya ya. Misal contohnya seperti button di sini. Kalau kalian lihat kan di sini dia sudah menerapkan sebuah styling ya, styling btn di sini, di mana kita ingin hilangkan styling ini namun sepenuhnya menggunakan JavaScript. Di mana yang pastinya kita tidak akan menyentuh kode HTML kita sama sekali di sini. Jadi kita ambil aja dulu elemennya, elemen button yang memiliki kelas btn seperti ini. Lalu kita bisa langsung saja panggil method remove dari objek class list seperti ini. Kita remove class btn ya. Nah, dimana kalau kita save sekarang, dia sudah tidak menerapkan styling lagi yang kita berikan pada styles.css. Jadi walaupun di sini dia menggunakan kelas btn, di stylingnya juga ada kelas btn seperti ini. Namun karena kita berhasil meremove-nya, maka sederhananya tuh ke override ya styling-stylingnya dengan kode JavaScript ini. Yang pastinya ini akan sangat berguna ya ketika kita ingin melakukan conditional styling. Misal dalam kasus tertentu dalam JavaScript kita bisa menerapkan atau menghilangkan styling tertentu sesuai dengan kondisi atau kebutuhan kita. Jadi tidak statis kita pasang ke dalam HTML ini ya. Karena kan bentuk styling yang kita terapkan di dalam HTML ini kan bersifat statis ya. Jadi kalau kita ingin mengubahnya, kita harus ubahnya secara manual. Nah, berbeda hal dengan menggunakan JavaScript di sini, kita bisa memanipulasinya secara dinamis pada kondisi-kondisi tertentu. Alternatifnya mungkin kalian bisa menggunakan method contain. Jadi apabila kita panggil method contain seperti ini, kita masukkan. Jadi sederhananya di sini saya sudah membuat sebuah kondisi di mana apabila elemen button ini contains atau mengandung kelas btn, maka kita ingin hapus kelas btn tersebut. Bila mana kalau kita save, nah maka dia akan tetap hilang. Namun apabila misal dia tidak mengandung kelas lainnya, misal kelas tombol, nah maka dia akan tetap menerapkan styling btn yang dari CSS kita di sini. Nah, selanjutnya yang ingin saya modifikasi di sini adalah tampilan dari list item di sini mungkin. Untuk itu kita bisa pilih saja dulu semua elemen ini yang pastinya sebelumnya saya sudah tunjukkan.
kita bisa menggunakan query selector all. Lalu kita ambil item seperti ini, class item. Kadang kan memang pada masing-masing itemnya di sini kita menerapkan class item seperti ini. Lalu kita gunakan for each, dalamnya kita passing function item sama seperti sebelumnya. Dimana sekarang yang ingin saya lakukan adalah mereplace atau mengganti kelas dari masing-masing elemen list item ini. Dimana kalau kita lihat kan di sini kan dia masing-masing menerapkan kelas item ya. Yang mana di dalam styling CSS kita tuh tidak menerapkan kelas item sama sekali, melainkan kita menerapkan yang namanya new item. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan method replace. Ya, jadi untuk mengganti dengan nama kelas baru di posisi kelas yang lama. Jadi di sini dia menerima dua argumen, token dan new token. Jadi token yang pertama atau kelas yang pertama kita pasang di argumen pertama, item ya. Lalu new token, jadi nama kelas yang terbaru yang ingin kita pasang, new item seperti ini. Kita save. Nah, maka sekarang sederhananya elemen-elemen list item ini kelasnya itu bukan item, melainkan sekarang dia itu adalah new item. Kita bisa cek di sini di page source, mungkin di sini kita lihat di dalam listnya. Nah, pada masing-masing list di sini dia kelasnya menunjukkan new item ya. Padahal kita di HTML-nya kita mendefinisikannya itu sebagai item. Jadi ini sepenuhnya dirubah oleh JavaScript, sangat menarik ya. Nah, hal terakhir yang ingin saya ubah stylingnya di sini adalah mungkin checkbox. Jadi kita bisa panggil atau ambil checkbox di sini seperti biasa menggunakan sebuah query selector. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini dia tuh tidak memiliki kelas atau ID apapun. Nah, untuk itu kita bisa mengambilnya dengan langsung menspesifikasikan elemen tersebut di dalam selektornya. Jadi input. Lalu selanjutnya kita ingin tambahkan kurung sikus seperti ini, di mana di dalam kurung sikus ini kita menspesifikasikan tipe dari input ini, di mana tipenya itu adalah checkbox ya, sesuai dengan input type checkbox di sini. Maka dengan itu selektor ini sudah berhasil mengambil elemen input type checkbox apapun yang ada di dokumen HTML kita. Nah, selanjutnya elemen checkbox ini kita ingin tambahkan sebuah event listener yang ingin melisten pada perubahan dari elemen checkbox ini. Jadi kita menggunakan change sekarang. Lalu argumen keduanya kita passing function callback. Kita panggil lagi checkbox, kita set class listnya ke toggle ya. Jadi selain method add, remove, replace ini kita bisa gunakan yang namanya toggle. Nah, toggle ini bisa kita gunakan untuk mengaktifkan atau mematikan kelas tertentu sesuai dengan kondisi yang kita berikan pada program kita. Nah, di sini saya ingin mentoggle styling style checkbox seperti ini. Untuk itu kita bisa tambahkan di sini style checkbox. Kita save. Lalu kita lihat apa yang terjadi di sini kalau kita centang checkbox ini. Nah, dia akan berubah ya tampilannya sangat menarik seperti ini ketika kita nyalakan checkbox ini. Jadi inilah sikap dari toggle, di mana berkat kita menggunakan event listener untuk listen pada perubahan dari elemen checkbox ini, kita bisa memicu perubahan pada styling elemen ini dengan menambahkan dan menghilangkan kelas style checkbox seperti ini. Nah, jadi itulah tujuan utama atau kegunaan utama dari method toggle di sini ya. Jadi cukup sederhana di sini untuk penggunaan property class list supaya kita dapat memanipulasi kelas pada masing-masing elemen di dokumen kita. Demikian itulah bagaimana caranya kita bisa memodifikasi kelas pada elemen HTML menggunakan JavaScript DOM. Dengan menggunakan metode-metode seperti add, remove, replace, dan toggle, kita bisa dengan mudah mengontrol tampilan elemen di halaman web kita. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.